Saya pikir Rahma Sarita ini adalah salah satu contoh wanita yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kau memang sudah gak betah di Indonesia, sudah, gampang-gampang aja pulang. Rahma Sarita, kader Nasdem dan keturunan Yaman, hina lewat puisi, negeri para bajingan, publik geram, minta diusir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Presenter Rahma Sarita belum lama ini membuat geger seluruh Indonesia dengan karya puisinya. Seharusnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai warga negara harus menyambutnya dengan sukacita, bukan malah membuat sebuah karya seni yang memecah belah dan membuat kegaduhan. Puisi yang berjudul Negeri Para Bajingan ini sukses menyita perhatian banyak kalangan dan menjadi kontroversi tersendiri karena isinya yang menyindir pemerintah itu. Seketika banyak pihak yang tidak terima terhadap puisi tersebut. Dalam salah satu baitnya, Rahma menuding pemerintah yang hanya membuat kebijakan dan pembangunannya hanya untuk uang. Pendidikan dan hukum menurut Rahma cuma menjadi bahan dagangan. Bahkan Rahma juga menyindir soal hutang. Dan yang paling miris, Rahma memfitnah pemerintahan Jokowi menghalalkan segala cara agar keluarganya bisa berkuasa. Sontak saja PDIP langsung bereaksi. Caleg PDI Perjuangan Ferdinand Hutahian langsung murka dengan puisi yang dibacakan oleh mantan presenter Rahma Sarita. Puisi itu berjudul Negeri Para Bajingan. Dalam puisinya, Sarita mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur hingga masalah hukum yang bisa dijual belikan. Ferdinand mengatakan Indonesia negara yang damai dan mempunyai budaya dan adab yang tinggi, sehingga tak pantas disebut negeri para bajingan. Mantan kader Partai Demokrat ini mengaku geram dengan puisi Sarita. Dia bahkan menyebut Sarita kurang ajar. Ternyata usut punya usut. Rahma Sarita ini sudah bermasalah sejak dulu. Rahma Sarita dicopot dari jabatannya staf tenaga ahli wakil ketua MPR setelah mengunggah Pancasila versi Wakanda. Rahma Sarita merupakan kader Nasdem yang pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR tapi gagal. Ketua fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali menyebut Rahma Sarita pernah maju menjadi salah satu calon anggota DPR periode 2019 sampai 2024 mewakili Partai Nasdem. Menurutnya, Rahma Sarita saat itu maju mewakili daerah pemilihan Jawa Timur atau Jatim. Ali pun mengaku belum mengetahui persoalan postingan Rahma Sarita. Namun, ia menilai perbuatan Rahma Sarita merupakan kesalahan pribadi sehingga Nasdem tidak akan terlalu bereaksi menanggapi kejadian itu. Pantesan, saat ini wajar jika banyak kader Nasdem yang menyimpang karena memang sudah menjadi oposisi pemerintah. Selain itu, Rahma Sarita ternyata juga satu keturunan dengan Anies, yaitu keturunan Yaman. Wajar juga jika otaknya sama, membenci pemerintah. Melihat kelakuan Rahma Sarita yang tidak tahu diri itu, banyak netizen yang menghujatnya, bahkan ada dengan tegas meminta Rahma Sarita pulang ke asalnya, yaitu Yaman. Jadi sampai sini bisa dibilang Rahma ini blunder, tapi memang seperti itulah kualitas kemampuan rata-rata penghina pemerintah dan Presiden Jokowi selama ini di Indonesia. Merasa sangat hebat karena sudah bisa melakukan sindiran, lalu bangga membagikannya di media sosial. Maka dari itu wajar jika banyak pihak yang geram dan meminta Rahma Sarita diciduk dan dihukum karena memang sudah keterlaluan. Jika memang apa yang dilakukan Rahma Sarita itu hanya sebatas kritik, tetapi proses hukum harus tetap lanjut biar menjadi sebuah pelajaran, asal tidak sembarangan menyebarkan berita hoax, fitnah, dan provokasi berkedok karya seni puisi. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab atas ucapannya, jadi tidak asal bicara. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Denny Siregar Skakmat Grace Natali, naif amat sih, sebut Prabowo menyesal sempat dekat dengan kelompok intoleran. Loh, bukannya masih dipelihara, tapi masih disuruh tiarap? Gitu kok ngaku menyesal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah
pernah mengambil langkah itu. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini Belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu, gitu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali membuat keputusan pembelaan yang mengejutkan. Grace mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah kanal YouTube Total Politik 13 Agustus 2023 lalu. Dalam video tersebut terlihat Grace Natali sedang menghadiri sebuah acara talk show dengan salah satu topik pembicaraannya adalah soal Prabowo Subianto. Pada awalnya, pembawa acara bertanya kepada mantan Ketua Umum PSI tersebut terkait kedekatan Prabowo dengan kelompok yang disebut intoleran. Kemudian, meski tidak ingat perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkap pada intinya, Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Namun, pernyataan Grace terkait Prabowo yang dianggap menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran masih menjadi dugaan saja. Jadi menurut hemat Grace, pernyataan Prabowo tersirat sebuah kemungkinan penyesalan pernah bergabung dengan kelompok yang disebut intoleran tersebut. Pernyataan Grace sepertinya naif sekali, terlihat ingin mencitrakan diri Prabowo itu baik, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Ada beberapa faktor yang membuktikan bahwa Prabowo itu masih dekat dengan kelompok-kelompok intoleran. Pegiat media sosial Denny Siregar pun bahkan menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI karena menurut Denny Siregar tidak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies Baswedan. Sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka. Selain itu, peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Jadi jawabannya, kelompok itu ada di bawah Prabowo. Lagian Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI, sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Denny lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurut Denny Siregar, kelompok PA212, HTI, dan FPI memiliki karakter khusus, yaitu berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies Baswedan. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi ternyata belakangan enggak kan? Faktanya, kata Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan suara Anies juga turun terus-menerus. Namun lanjut Denny Siregar, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI, dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan. Yang sekarang terjadi, jelas Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka PA212, HTI, dan FPI akan bergerak keluar. Menteri Pertahanan ini adalah aktor sekaligus sutradara, bahkan dedengot Partai Gerindra ini adalah produsernya sekaligus. Sementara berkaca dari Pilpres terakhir, Pilpres 2019, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga paham bagaimana PA212, ex-FPI, ex-HTI, kami, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lainnya yang sefrekuensi itu begitu terkonsentrasi menjadi pendukung Prabowo. Jadi kabar atau prediksi kelompok itu masih tiarap menunggu perintah Prabowo. Ada benarnya juga. Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama daripada termakan mulut manis Anies, salah-salah malah bisa tombok katok nantinya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?